Oke, halo, ketemu lagi dengan saya Vika WKWK. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang bore up Mio. Nanti ukurannya berapa saja, nanti speknya seperti apa, spare partnya harganya berapa, nanti akan kita ulas satu per satu. Oke, tidak lupa untuk yang baru gabung dipersilakan untuk menekan tombol like, komen, dan nanti kalau ada yang bisa ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita bahas satu per satu. Kali ini kita akan bore up Mio lama. Mio lama itu ya Mio yang 5TL, Mio 5TL, dan bisa juga Mio yang 28D. Untuk ini kita bore up yang 5TL Mio yang pertama yang tahun 2005. Oke, konsepnya adalah 150cc Sunmori. Jadi kita akan bikin Mio dengan cc 150, dengan part yang bisa dibilang tidak full racing, karena ini memang kita bikinnya part yang bisa kita ambilkan dari part-part motor lain, yang performanya insya Allah tidak kalah dengan performa part racing, karena kita juga pikirkan untuk segi keawetannya. Jadi untuk yang baru bergabung atau baru lihat video saya, selama saya tidak nyebut untuk race, berarti masih daily use only. Kita masih dipakai untuk harian saja, aman. Kalaupun nekat dipakai untuk balap ya itu urusan sendiri-sendiri. Yang penting untuk yang kali ini kita bahas adalah Mio 150cc Sunmori. Oke, yang jelas yang pertama, kalau bore up yang perlu diganti adalah blok atau silinder. Yang perlu diganti adalah blok atau silinder. Untuk bloknya kita pakai blok Mio ori-nya saja dengan kode 5LW. Ini kita pakai Mio ori. Yang kita rubah adalah buringnya ini, linernya ini. Kita shock liner dengan ukuran liner luar. Kalau tergantung, kalau mau bubut crankcase, mau besarin crankcase, pakai diameter liner 64 tidak masalah, ataupun diameter yang lebih besar lagi tidak masalah. Tapi karena kita main di crankcase standar, tidak membesarkan crankcase, kita buat ini linernya bisa PNP masuk di crankcase standar dengan piston ukuran 58. Oke. Untuk linernya kita pakai liner bikinan ya. Kita shock liner ini. Kita shock liner. Kemudian untuk diameter luarnya, ini diameter crankcase itu ukurannya 62. Jadi diameter di crankcase Mio nya itu 62. Jadi kalau mau bikin spek yang pakai piston 58, ini kita buringkan, dikasih liner luarnya ini 61,5. Saya ambilkan sketmat dulu. Kiri kanan kayak. Oh iya. Oke. Diperhatikan ya. Nanti soalnya kalau tanya yang ditanyakan sudah ada dalam video kan mindon gaweni. Ini kita buat ini. Jadi ukurannya ini 61,5 ya, untuk ukurannya. Jadi kita pakai ukuran ini. Geser ini. Oke. Kurai. Ini besar loh. 61,5. Ini 61,5.
kita kasih 0,5 mili untuk muainya. Kalau dipreskan untuk 62 nanti takutnya kalau ini muai nanti bisa pecah crankcase-nya. Jadi kita bikin 61,5. Otomatis untuk tebal linernya sendiri, setelah dikolter pakai piston 58, ini masih sisa berapa ini? Masih sisa sekitar kurang lebih 2 mili. 2 mili kurang ini. Karena 658 kemudian ininya 61,5 berarti kurang lebih 1,75 mili. Nah, ini 1,75 mili. Ini. Oke. Nah, 1,75 mili. Jadi untuk buringnya dirasa sudah cukup jelas. Nah, kita pakai 58 dan pistonnya, kalau pistonnya ini variasi ya. Kalau kita di sini pakai piston Yamaha Bison. Yang perlu diperhatikan kalau Mio itu pen pistonnya itu ukuran piro pen pistonnya Mio ini. Mio itu pen pistonnya ukurannya, nah ini piston aslinya kita ukur. Nek wato nyebut ndak dikira apalan. Nah, ini pakai pen piston ukuran 15 ya, 15 pen pistonnya ukuran 15. Jadi untuk yang ukuran 15 ini yang bisa kita pakai adalah piston Bison yang pertama. Kita pakai piston Bison ya. Nah, untuk piston Bison ini ukuran pistonnya ini tingginya sama dengan piston Mio. Nah, jadi kita compare aja ini. Jadi biar gini aja. Sip. Nah, ini tingginya sama dengan piston Mio. Jadi pasti tidak nabrak. Kemudian pantatnya juga hampir sama. Berarti pasti aman. Pantatnya juga hampir sama. Jadi kalau pakai piston Bison ini tidak perlu modifikasi, tinggal kita bikin coakan klepnya, kita ukur di overlap noken asnya. Jadi kita buat seperti itu saja piston. Kalau seandainya mau pakai piston yang lain, kita bisa pakai piston GL Max Neotech itu bisa pakai piston GL Max Neotech, atau bisa juga beli piston yang mentah atau yang custom dome itu bisa merek-merek, bisa Kawahara, bisa merek apa LHK atau merek apa, monggo terserah, boleh. Saya nggak promosi ini meskipun menyebut merek, tapi boleh pakai itu. Tapi kita pakai yang ini aja. Dan kita pakai piston yang flat, jadi nanti kompresinya kemarin diukur kira-kira dapatnya kisaran 11 banding 1 ya, 11 sampai 11,5 banding 1. Jadi nggak begitu besar kompresinya, kompresi statisnya nggak terlalu besar. Nanti kita pakai bahan bakar Pertamax atau Pertamax turbo masih aman. Oke, piston dan blok sudah beres. Kemudian yang perlu dirubah yaitu biasanya kita main di headnya. Head kita masih pakai head standar, jadi tidak ada perubahan di head. Nah, hanya kita buat di noken asnya, Dan untuk teman-teman yang pengen order noken as atau mau pesen noken as, di sini saya untuk sementara tidak ready stock. Jadi bisa kirim bahannya sendiri atau nanti tak carikan bahan di sini baru kita buatin. Nanti kalau mau order bisa request, nanti bisa speknya kayak gimana.
pakai ukuran berapa nanti kita bisa bantu. Jadi kita sifatnya bantu ya, nah, bukan saya kok pinter enggak ya, kita bantu. Oke, noken asnya. Untuk durasi noken as dan lift noken asnya nanti kapan-kapan kita bahas di lain waktu. Kemudian yang jelas kita masih pakai kop standar. Kop standar kita pakai klep standar. Ini klepnya. Klep standar bawaan Yamaha Mio. Kita masih pakai klep standar. Kubah juga masih standar. Kita hanya buat squeeze ini. Kita buat squeeze 58. Nah, kita buat squeeze ini 58. Diameternya 58. Nanti kita buat kemiringannya ini 9 derajat. Oke. Jadi semuanya masih pakai head standar. Noken as standar. Noken as custom, nggak mungkin standar. Nah, oke. Itu yang jelas kalau porting itu pasti. Yang jelas itu pasti kalau noken as standar itu kalau porting itu pasti di porting. Kalau porting pasti porting. Kita tetap porting polis. Tapi untuk porting polisnya sendiri kita nggak bikin yang terlalu ekstrim ya. Nah, terutama di bagian ini nggak kita papas karena untuk matic itu kita nggak perlu nyimpen buat aliran udaranya, jadi langsung kita gas ini langsung masukkan ke sana. Nah, ini tuh. Oke, saya rasa untuk porting tidak jadi masalah. Oke, untuk klep standar semuanya juga masih standar. Yang terakhir kita pakai per klepnya mas. Nah ini monggo silahkan kalau mau ikut-ikutan saya pakai ini, nah, silahkan dicari partnya ini band GoPR, ayo, karena saya nggak pakai part yang embel-embel racing, kita pakai part ini, tapi untuk performanya insya Allah tidak kalah dengan yang merek racing, made in Japan. Apa mas? Nah nanti yang penasaran bisa tanya di kolom komentar ya. GoPR mosok cah sekolah wedine PR berkali ndelok video ora ono PR. Ini harganya juga nggak begitu mahal, lebih mahal per klep racing. Kita pakai per klep ini, dan per klep ini dipasang di Mio ini masih PNP, jadi tinggal pasang aja, nggak perlu rubah-rubah, dan performanya insya Allah lebih baik daripada klep standar Mio. Oke, jadi kita barangnya pakai seperti ini. Untuk harganya kalau shock liner di sini itu kurang lebih harganya 250.000. Kalau pistonnya Bison itu kalau ori harganya sekitar 350 ribuan. Kemudian untuk bubut-bubut itu ya di masing-masing tempat ya beda-beda. Kalau noken as itu ya harganya kurang lebih sama. Noken as racing itu harganya paling ya cuma segitu, kisaran 250 sampai 350 tergantung penjualnya dan requestnya biasanya. Untuk ini sendiri juga masih kita aplikasikan yang standar, jadi ya insya Allah aman dan awet. Kalau masalah enak, nah itu kalau orang yang sudah bersyukur ya mesti enak, tapi kalau yang kurang syukur pasti pengen nambah lagi. Nggak mungkin kalau orang mainan motor itu nggak nambah-nambah, pasti pengennya nambah. Oke, cukup sekian review head dan buring Mio 150cc Sunmori ngep-ngep. Untuk lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar. Yang baru gabung monggo di pencet diramekan channel saya supaya saya lebih semangat lagi untuk bikin video-video berikutnya.
Salam kuku ireng cilik-cilik, semangat ojo mletre. Mantap bosku. Cerut.